kampus wes kalau ditanggap rono rasem. Ya gak ada lah ya, value gimana? Tempatnya kan gak ada, tantangannya lho Rano. Pernah gak sampean tuh berkreasi ku sampai berdarah-darah? Dilokno wong. Saya tuh nulis dulu. Saya nulis puisi itu dilokno Mas Jenar ini. Dilokno tulisan gak main bas. Apa? Tulisan gak main bas. Itu bagian dari mereka yang menempa saya kan. Tulisan gak mau roblas ngono kuwi. Nah, main teater juga demikian. Misalnya di teater kan, supaya punya value. Orang yang punya value itu karena ditempa. Tidak ada orang yang lahir itu terus punya value. Takdir itu takdir, tapi itu nggak bisa dicontoh. Nek takdir nggak bisa dicontoh ya. Ya, uang metu blujut itu mulia, itu nggak bisa dicontoh. Contoh nih, Gus. Saya itu kan iri dengan Gus-Gus ini. Lahir pertama itu dihormati wong ini. Nah aku lahir pertama ora digobres wong. Iya, itu gak bisa dicontoh, itu takdir itu. Gus itu maaf untuk konspirasi para Gus. Memang saya iri betul dengan para Gus-Gus. Karena apa? Mereka dilahirkan dari terahnya orang yang mulia. Itu nggak bisa saya contoh. Tapi saya bisa nggak mencapai makom itu? Bisa, siapapun kamu. Ya kan? Orang yang, nah supaya punya value itu saya rasa kok jegewe sono no hadise gitu. Sing paling apik ya sing paling akeh manfaatnya. Iya kan? Yang paling bernilai itu yang memberi manfaat. Teater itu kadang-kadang dikatakan luar biasa itu ketika sudah diadu, sudah tanggapan kemana-mana. Gak bisa nanggap kok. Nah gimana ada yang nanggap kok kamu gak pernah menunjukkan? Nek tampil di video diupload, saya kan gampang kan? Dulu woro-woro, zaman biyen lho, larang woro-woro. Saya kisah tampil itu dengan video terus diupload. Anda kan bukan siapa-siapa kan? Ini ya maksud saya. Anda kan bukan siapa-siapa. Teater Ilat itu bukan siapa-siapa. Jangan GR ya. Nek wis mlebu teater Ilat iku kabeh wero. Sing wero paling wong Kranji, wong Mantren. Anda, teater Ilat udah kemana-mana. Iya ya. Oh. Nek wis ngono berarti karek ngupload di medianya ya kan tampilannya. Saya kan nggak tahu ya. Sing orang yang bergelut di situ itu pasti akan saya bisa bayangkan nggak? Misalnya Slamet Harjo misalnya. Atau siapa lagi sutradara teater yang Indra Tranggono. Pernah nggak Anda bayangkan bahwa dia kalau searching itu teater baru di Indonesia? Pernah nggak bayangkan kalau dia itu begitu searching di Google gitu? Nggak pernah kan? Ya. Nah makanya kalau berkarya itu yang serius. Ada orang yang iseng, ada orang hebat yang iseng ngetik teater di Jawa Timur yang baru. Nah kalau kamu sudah pernah ngupload kan terindeks. Semua yang diupload itu pasti terindeks. Makanya AI itu bisa jawab, tapi jawab sing wis tahu diupload. Nek gak tahu diupload, AI gak kerasa nulis. Gak pernah. Yang pernah ngupload, terupload di Google pasti AI-nya Google tahu ya kan. Anda kan nggak pernah bayangkan bahwa video yang sampai upload itu pernah dilihat oleh pemain film misalnya. Nggak pernah bayangkan kan? Nggak pernah. Pernah nggak sampai terus melaku di coba? Aku biasanya maca tulisan sampean, seneng nggak? Seneng. Nah, dan saya tuh nggak pernah mikir. Terus moro-moro njawab. Ya apa kok ngono ya? Loh, sing di kadang aku lali. Aku tahu nulis tag sing di. Nggak pernah. Dan saya minta seluruh pelaku seni gitu. Jadi wis nggak usah mengklaim. Tapi saya tampil supaya apa? Value-nya ada. Nek gak pernah ditunjukkan, gak ada. Tapi nek ngomong ini,
Wis to, kok nek wis takdirmu gedhe, ya tetep gedhe. Tapi ku takdire. Tapi tetap usahane mau lakoni. Saya percaya kok semuanya itu takdir. Maksudnya takdir gini. Ada nggak orang yang menemukan dulu? Pernah dengar ceritanya Emily Dickinson yang penyair yang dikutip Ebit, dikutip MH, dikutip. Syairnya ditemukno nggone ngisor kasur. Wong wis mati kan. Terus kancane mau resik-resik. Wero syairnya tadi di bawah sor kasur. Terus diupload. Dulu diterbitkan. Akhirnya meledak. Enggak ada yang tahu kan. Orangnya sudah enggak ada dan nah, itu takdir. Tapi bukan ngomong takdir saja. Sebenarnya kalau Emily Dickinson enggak nulis, apakah dia akan ditemukan orang? Ayo, enggak kan? Kalau dia enggak nulis, apakah akan ditemukan orang? Enggak akan. Ya seperti itu. Jadi value-nya itu dengan cara kita menempa diri kita dengan ditempa orang. Oh, stop. Kecil-kecil. Semuanya dimulai dari yang sederhana. Teater koma ini dimulai dari sekolahan, ya kan? Sampai tokoh-tokohnya itu gede kabeh. Dan kalau saya mendengar ceritanya itu kayak ya asik nih. Jadi teater koma terus teater gandrik, ya. Teater Mas Butet nih. Sama Den Bagus Ngarso itu. Itu kan dari gerumbul-gerumbul latihan di omahe Pak Bagong. Kok peron? Ya yang tahu ya yang komunitas teater. Saya enggak seberapa sering lihat teater, tapi yang komunitas teater tahu. Jadi di kesenian itu saya sering ngomong ke teman-teman saya yang di Jakarta, yang ya maksudnya teman virtual saya. Kamu tuh cari apa di kesenian? Kalau cari ngetren, yang paham puisi kan hanya orang yang seneng puisi. Di Indonesia misalnya ada 200-300 juta orang yang seneng puisi berapa? 1 juta kira-kira 1 juta ya yang seneng puisi. Yang seneng puisi 1 juta. Di antara 1 juta itu mungkin yang 500.000 orang itu paham Chairil Anwar, ya kan? Yang 300 paham Rendra. Yang 10 orang saja itu hanya tahu Gus Bukori wong Siran. Ya kan? Saya agak berharap ngetren, keren ya. Yang tahu saya hanya orang Pasiran. Kenapa saya mesti itu pun yang orang Pasiran sing seneng puisi, ya kan? Paham gitu. Jadi saya nggak merasa susah karena itu. Karena ada 200 juta yang seneng puisi hanya 1 juta. Yang 500 kenal Chairil Anwar karena puisinya dipakai di pelajaran-pelajaran. Kalau nggak dipakai di buku pelajaran nggak tahu kita bahasa Indonesia. Iya, yang 300 kenal Rendra karena sajaknya Rendra juga di. Yang 100 kenal Sapardi karena aku ingin. Pasti hanya itu ya. Padahal banyak puisinya Sapardi yang lain kan banyak. Tapi yang 10 orang hanya kenal Gus Bukori. Ini kan. Dan saya nggak tahu ada nggak orang lain, saya nggak tahu. Ya jadi supaya meningkatkan value saya menempa diri saya nempa. Saya ikut di antologi apa, ikut di antologinya siapa. Yang terakhir ikut di antologi dari Negeri Poci. Dari Negeri Poci itu yang ngurasi itu sastrawan senior semua. Jadi kalau sudah masuk situ itu koyak wis jadi sastrawan. Tapi saya masih merasa belum karena itu kebetulan. Itu kebetulan. Terus kalau sudah ditulis di media nasional, apakah sudah juga enggak merasa wow dan sebagainya. Atau nulis di radar, saya dulu nulis di radar. Saya sering nulis di online dulu malah. Tapi saya lebih terkenal sebagai arsiparis, bener. Padahal tulisan saya di arsiparis itu hanya pernah di Kompas TV juga pernah. Tapi orang hanya mengenal saya itu sebagai arsiparis. Kalau kamu, kalau ini saya sombong karena arsiparis ya. Kalau tanya arsiparis, mulai dari Sabang sampai Merauke, kenal Pak Gus Bukori Pak dari Lamongan. Oh itu ya, yang itu ya, nggak pasti gitu. Oh yang itu ya.
Tapi tanya arsiparis, jangan tanya orang biasa, tanya yang seprofesi dengan saya. Insya Allah orangnya tahu saya. Jadi yang di arsip. Dan orang di arsiparis itu berapa misalnya? Kan enggak. Kok ngetren loh, ya ngetren arsiparis. Pong Anda saja dengar arsiparis baru kali ini. Jadi saya nggak keren, memang nggak keren, bener, nggak keren. Jadi kalau ingin meningkatkan value-nya, karena saya sering tampil di grup-grup arsiparis, saya sering nulis di kearsipan, saya sering ngasih materi ke arsipan, jadi saya itu dapat uangnya dari situ. Saya ini tidak, hidup saya itu seperti apa ini? Saya itu hidup seperti di jurang. Saya tidak pernah mikir harus gini. Jadi saya ini ASN, saya ASN. Jadi jangan berharap saya hidupnya enak ya. Saya ini ASN, jangan oh ya iso nulis ngene-ngene mergo wis enak. Tidak. Jadi ASN itu keamanannya hanya satu, bahwa saya itu wong bekerja. Tapi orang, ya kan? Orang yang bekerja itu punya keamanan satu. Dia itu orang bekerja. Bos oke, buka soge, seperti orang bekerja. Jadi saya value diri saya di kearsipan dulu. Jadi saya punya buku tentang kearsipan. Aku juga saya jual. Karena yang tulis saya. Jadi saya ini pernah arsiparis terbaik Jawa Timur. Gak ada yang dengar kan? Sekarang saya kasih tahu. Ya, mumpung live ini. Jadi saya pernah arsiparis terbaik Jawa Timur. Finalis nasional. Tampil di Jakarta. Saya pernah menang lomba esai 100 orang yang dipanggil ke Istana Negara. Tetangga saya nggak tahu kalau saya pernah ke Istana Negara. Boleh lah ya, sombong dikit. Ya. Jadi tetangga saya nggak tahu kalau saya pernah ke istana karena nulis. Jadi saya bikin tulisan, terus 100 orang seluruh Indonesia itu dipanggil ke Jakarta. Saya nggak gede rumongso karena apa? Dulu itu proyeknya Pak Dino Patijalal dalam rangka Pak SBY mau kampanye yang kedua. Jadi saya nggak merasa keren karena itu politis atau politisnya. Jadi saya bikin tulisan, dipanggil ke sana. Akhirnya saya kenal banyak link cara mereka ternyata apa yang saya lakukan itu tidak ada seujung kukunya dengan usaha mereka. Benar. Teman saya yang 100 itu, yang ke Jakarta itu, Felix Wangge, dengar ya, dulu menteri. Nah itu teman sekamar dia, masa itu. Felix Wangge, terus Patrick Fernandeka, terus DPR Medan. Mereka itu berjuangnya itu luar biasa. Dan saya itu merasa bejo gitu aja. Waktu menang itu ya, oh saya ini bejo. Ternyata mereka sangat gigih. Salah satu mentor saya dulu waktu diskusi itu adalah bosnya Gojek. Siapa itu? Siapa? Nadim Makarim itu masih kecil. Tua saya kan sama Mas Dewa. Cilik ini kok iso jadi mentor bos. Jadi di hotel Red Top Jakarta di belakangnya istana. Ya. Nadim Makarim itu ngasih mentor saya. Ternyata oh benar. Memang mereka kerjanya gigih, punya value kan mereka. Dan apa yang saya lakukan itu ternyata tidak apa-apa. Belum apa-apa. Saya ternyata saya nggak seberapa. Nggak apa. Jadi lakukanlah sesuatu dengan cinta. Sesuatu yang kamu cintai tidak akan pernah mengkhianatimu. Pasti akan memberi sesuatu. Benar. Saya itu senang arsip. Saya itu jurusan arsip dulu kan dihina teman saya karena ada yang di ITS sekarang jadi ketua program studi perkapalan. Namanya Pak Abdi Jamiin di ITS, Mas Jamiin. Jadi itu teman saya, semuanya ada yang di matematika, Brawijaya. Terus saya, tapi di kelas saya nggak kalah sama dia. Saya ini anak A1, dulu A1 itu kan matematika ya. A1 fisika, A1 fisika. Kalau A2 biologi, kalau A3 itu sosial. Saya ini A1 dan nggak kalah sama mereka saya. Bener. Fisika, matematika itu saya nggak kalah sama mereka. Saya masuknya jurusan apa? Kearsipan, diguyu sama teman-teman saya.
saya mencintai akhirnya. Selama 20 tahun saya masuk ke arsipan 2000, lulus tahun 2000 kan. Saya dapat arsiparis teladan itu hampir tahun 2019. Ketika saya berproses selama 20 tahun, saya pasti mendapatkan hasil. Saya percaya itu. Akhirnya saya dapat penghargaan itu kan. Berapa tahun? 20 tahun, dari tahun 2000 sampai 2019. Iya kan? Buktikan kata-kata saya. Kalau selama 20 tahun Anda tidak mendapatkan apa-apa dari profesi yang Anda geluti, maksudnya dari hobi yang Anda geluti, kemarin Mas Yudi sudah ngomong kan, pokoknya wong sing setia itu mesti oleh. Pasti nanti akan menghasilkan sesuatu. Pasti nanti ada value-nya. Oh, tapi jangan meleng, jangan mendua. Maksudnya jangan mendua itu akhirnya lali, jeda bertahun-tahun, datang lagi gitu enggak. Jadi saya tuh jadi senang arsip tuh sejak kuliah. Sebelum kuliah di kearsipan, saya waktu SMA itu senengannya ngumpul barang lawas. Iya, saya tuh sampai gini mikir, oh berarti apa yang saya lakukan itu ternyata digiring takdir kan. Digiring takdir oleh ya Allah yang mau. Aku tuh seneng barang lawas. Anak iya, saya sering barang lawas, bener Mas Etik. Apa ono omaku iku senengane ono barangku sampai Mbak Yuku barang muring-muring ku lho apa senengane kok ditumpuk ae. Jadi saya dulu ikut paman saya itu di toko, ada buku ada dulu Panji Masyarakat ya majalah. Itu ada kumpulan buku isinya tak guntingi, situ tak tumpuk. Iya tak clipping. Seneng. Terus peran-peran lawas tuh seneng ya. Nah itu mungkin itu cara bikin value-nya ya setia, di tempat dengan setia, jangan putus asa. Ya Mas ya, seneng teater kan, apa di bidang apa misalnya seninya teater apa gitu. Orang itu harus berdarah-darah dulu lah untuk karena Anda bukan Gus atau Nyai atau apa Ning, iya kan? Ning sampean wis enak uripe. Iya maksudnya. Oh uripe mesti enak. Tapi gak bisa dicontoh, ku soalnya berkait baik, berkait buyute biyen, ya kan? Jadi mantunya Pak Yai. Kayak Mas Denny. Jadi di tempat, jadi di dunia seni, jadi arsip memberi saya betul, arsip memberi saya ya kemuliaan ya. Saya ini pernah ke sana karena arsip, saya diundang ke sana karena arsip. Tapi sebenarnya bukan karena arsip, tapi karena saya bisa nulis. Jadi kadang-kadang dikaitkan literasi kearsipan. Pokoknya karena saya senang nulis. Senang nulis, ada di sini yang senang nulis, ada adik. Nulis di blog atau nulis di apa. Nulis itu salah satu arsip yang meninggalkan jejak untuk kita. Syukur-syukur pernah nulis yang dikurasi orang lain. Walaupun di media online. Pernah ya, latihan lah. Di media yang membutuhkan reportase misalnya. Habis ini acara ini ditulis oleh Pak siapa, gini. Nah, tinggalkan jejak. Latihan. Saya ini juga jelek-jelek begini jurnalis. Saya ini wartawan independen, independen. Iya, karena saya nulis reportase lebih dari 50. Hampir baik foto maupun tulisan, ya ratusan lah. Di Detik sama di Harian Surya yang ada Citizen Reporter, tahu di Harian Surya ada kolom Citizen Reporter, kalau nggak tahu aduh kasihan sekali hidup Anda ini. Kasihan. Citizen Reporter itu sarana mahasiswa untuk menulis reportase, kirimnya ke harian.surya@gmail.com, hanya 250 kata. Kalau dimuat foto Anda nampang, foto kegiatan ini nampang, dan Anda punya beresiko dapat beasiswa. Dari beasiswa yang Anda tarik, semuanya mensyaratkan punya tulisan enggak? Iya. Semuanya bentuk beasiswa kemudahan itu punya tulisan enggak buktinya? Ya kan? Kalau selama mahasiswa Anda enggak pernah menulis, Anda itu jari Pak Pram, kalau umur hidup sampean enggak nulis, sampean bukan siapa-siapa, sampean sudah anak kiai, bukan anak raja, ya kan? Bukan anak kiai, anak raja, anak presiden, anak yang miangan pada mbak aku, ya kan?
anaknya orang nelayan, bapak saya nelayan. Bapak saya nelayan itu nelayan saja, bapak saya itu bukan juragan. Tapi belah. Loh. Ya kan? Gimana saya cari kemuliaan kalau tidak dari menulis. Nah, value-nya itu ditulis. Kalau bikin teater ya memang harus ada naskah teaternya kan? Ada ya. Itu dikumpulkan, jangan dihilangkan. Diterbitkan atau ditawarkan ke komunitas lain itu lo mainkan. Bisa ya Mas ini. Kalau itu orangnya seneng kan nanti akan dibeli kan. Dapat. Engko nek wong iku seneng, sampean saya dipeseni. Saya sering dipeseni minta artikel. Pak, tuliskan tentang ini, dibayar. Nah, jadi saya tuh kadang-kadang pas gak di duit belas iku ono sing ngongkon. Iya. Iya, bener. Jadi cara membuat value-nya itu mencintai apa yang saya cintai. Aktivitas itu. Saya tidak ngomong apa-apa, itu sudah saya alami, bener. Saya tidak mencontohkan ke siapa-siapa, itu sudah saya alami. Di saat nulis itu, saya nggak pernah naik pesawat, jadi naik pesawat karena nulis. Saya naik pesawat pertama kali ya ketika dipanggil ke Jakarta itu. Naik pesawat pertama kali. Saya keluar Jawa pertama kali ya karena menulis. Ngajari anak mahasiswa, anak SMK di Balikpapan. Sing urung keturutan aku itu pengen nolong. BB ana sing gelok ya. BB ana sing gelok langsung. Yang pengen saya dulu sampai sekarang, saya itu pengen ke Belanda. Saya itu pengen kuliah ke Belanda. Tapi karena nggak punya D3, saya juga sering cari-cari ada nggak kursus singkat ke Belanda. Saya daftar. Ternyata di tulisan saya itu kadang masuk tapi bahasa Inggris saya kurang. Tapi impian saya itu nggak saya padamkan ke Belanda, ke Leiden. Saya pengen ke Leiden, jadi ke kampus itu. Selain pengen Merokakbah ya itu. Jadi saya itu pengen ke Belanda, saya nggak pernah keturutan. Tapi nggak tahu, jangan-jangan besok ada yang ngundang saya untuk baca puisi di Belanda ya. Nah, acara kan itu. Boleh, saya siap itu panitianya. Ya. Dipanggil ke Leiden, saya tak begitu. Sponsorship ya. Mampir. Jadi itu Mbak, kalau mau value ya harus ditempa lah. Kalau ditempa itu ya harus berdarah-darah ya. Main teater jangan sekali dua kali terus motong. Terus aja tampil sediluk wis kemaki. Nah, ya Bang. Tampil sediluk wis kemaki, jajakane angel. Ono sing ngono iku. Tampil sekali dua kali, jangan gitu. Oke lah, kita berproses bersama. Jadi dijak dia nek sempat, nek iso ya lakoni. Nek gak iso, misalnya gak iso itu karena sibuk atau apa ya baru beralasan. Jadi di teater itu malah kemungkinannya besar kok. Sekarang ini musim TikTok ya kan? Siapa tahu ada orang cari model, iki lo mainnya api, ini ada model TikTok ya kan? Sekarang itu karena fenomena long tail, dulu orang membeli sesuatu itu disodori oleh penjual. Tapi sekarang orang mau membeli sesuatu, penjual milih karpe dewi, ya kan? Bener gak? Dulu Anda ke toko dan disediani toko. Sekarang kamu milih tokonya, ya kan? Milih tokonya, milih barangnya, sak ngirime pisan. Iya. Dulu orang itu bisa membeli kaset saja. Sekarang itu iso tuku mek sak lagune tok. Satu lagu saja ya lah. Dulu nek pengen tuku kudu sak kaset. Saiki aku pengen lagu sing iki tok. Iya lah. Itu fenomena long tail. Jadi dulu kita ini nggak punya kesempatan untuk milih. Wong sing nok desa ya gak ada kesempatan untuk jual ya kan. Sekarang punya kan kesempatan dijual. Wong tani ya iso jadi jutawan gara-gara TikTok ya. Sobat ngarit. Wis to ngandel aku lho. Iya, sobat ngarit. Terus sekarang dulu pernah nggak orang berpikiran channel Woko tahu Woko channel itu. Saiki lho kon ini iso gawe film dhewe.
diupload dhewe ana sing ngenteni seri piro ana sing ngenteni iya kan lah apa teatermu lho gak pokok ngono ta Sekarang itu kaji channel. kaji oke iya kan banyak. Nah ini yang mau saya omongkan karena saya itu bukan siapa-siapa maka saya harus mengenalkan diri ya kan tekan ke seluruh medsos seluruh grup kuasi bono sing buka kan saya nggak tahu jenenge mancing jenenge jolo ya tebar pesona kan tebar pesona kirima bisa mau ngerti orang sing buka lho pas cocok tebar pesona share mungkin apa yang saya dapatkan juga karena tebar pesona tadi ini share ini akhirnya banyak tulisan saya yang di online itu dikutip orang kan seneng kan semuanya gitu ya tebar pesona itu nggak salah kok tebar pesona kan hanya nge-share saya nggak ngaku-ngaku coba klik pasti anda nggak rugi loh pasti nanti itu ya tapi ya kan ojo ngono maksudnya jangan norak oke tebar kalau mau melihat terima kasih kunjungannya ya ngono setiap diklik orang langsung kasih terima kasih kata terima kasih itu yang jarang jadi tagkan semuanya punya apa tagkan punya tulisan singkat share itu cara membuat value kamu kan bukan siapa-siapa toh nggak mungkin ada orang kayak moro-moro ngetik Denny Jajuli karena ngefan berat kamu mungkin Agus Bukori kamu mungkin Teater Ilat edisi episode apa Mas Naim kan nggak mungkin kalau nggak kita tagkan semua grup yang anggota grup punya grup anggota grup punya grup berapa itu jaringnya berapa ya kan nah ini yang kita tidak memanfaatkan itu terus setiap ngupload sesuatu kasih tagar kasih tanda pagar gitu tanda pagar itu kan untuk mengunci dan untuk gampang orang lain searching Teater Ilat apa itu kasih tagar tagar saya itu verse of Bislitera kalau ketik di Facebook verse of Bislitera ya mau betul buat makan boleh di copy boleh di itu tapi saya nggak akan nuntut kamu jiplak dan plagiat enggak kan saya belum terkenal anggap saya gitu aja saya belum terkenal kok nek aku terkenal sistemnya kayak Microsoft nek wis iso kabeh tak tekan Microsoft kan gitu kan dibaca gak apa-apa akhirnya iso kabeh ayo royalty kayak gitu akhirnya iso kabeh jadi gak kasih tag di copy tapi sekarang saya jarang ngupload tulisan yang masih saya ngupload tulisannya mentah saya kasih verse of Bislitera saya kasih tagar supaya ada tanggalnya siapa yang ngupload itu nanti kalau dia untuk kepentingan kreatif belajar nulis atau apa nggak apa-apa tapi kalau itu diupload sampai ke media terus oleh bayaran tak tentu dan saya punya buktinya tagar tadi ini saya upload tanggal berapa jadi tapi hanya untuk misalnya ada tulisan saya puisi cinta kok seneng sampean gawe nyurati gedane ya oleh beli jadi itu cara bikin value mungkin ada yang lain yang bertanya ya, Mas Odik ya Mas Odik sih Mas Odik belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sampean tekan? Saya pengen ngomong di sini karena saya pengen menjadi bagian dari arsip pada malam hari ini. Benar kan, Mas? Iya, kena live ya. Gimana tadi ininya tadi? Saya pengen jadi bagian arsip dari malam hari ini, yang pastinya pada malam hari ini akan menjadi arsip yang luar biasa untuk di kemudian hari untuk bisa digali-gali lagi, Mas. Saya pengen ngomong karena saya tadi terpantik dengan pembicaraan teater, plagiat, dan anak muda. Sebelumnya, karena saya bukan siapa-siapa seperti Mas Agus, saya ingin memperkenalkan diri juga. Nama saya
Ahmad Sodik. Kalau nyari di Google, nyari Ahmad Sodik Lamongan, insya Allah muncul nama saya juga. Karena kebetulan nama Ahmad Sodik di Indonesia cukup banyak. Pasti munculnya kok Sodik Munata gitu. Nah, kalah ngeteran untuk Sodik Munata. Jadi kalau pengen tahu ya Ahmad Sodik Lamongan, di situ nanti muncul apa yang biasanya sering saya lakukan. Jadi saya banyak melakukan penulisan naskah, teater, menyutradarai dan lain sebagainya. Itu. Tadi membicarakan tentang value dari teater mbaknya tadi. Ini saya nambahi sedikit Mas tentang value teater. Mungkin sebelum kita mengarsipkan karya-karya kita, kemudian nanti bisa dilihat oleh orang banyak, ada baiknya agar kita menjadi arsip hidup dulu. Ada baiknya agar kita menjadi arsip hidup dulu. Jadi kita tampung sebanyak-banyaknya informasi tentang, kalau kita suka di dalam dunia teater, ya kita tampung sebanyak-banyaknya materi, ilmu tentang teater itu dari manapun sumbernya. Entah itu paling mudah untuk mencari sumber itu adalah dengan nonton teater. Teater yang buruk, yang penampilannya jelek, itu juga bisa menjadi pelajaran bagi kita, apalagi teater yang bagus gitu. Jadi untuk value untuk pelaku teater, saya harap untuk semua pelaku teater dimanapun berada, agar menjadi arsip hidup dulu, agar pertunjukannya juga mempunyai kualitas untuk bisa ditawarkan, agar memiliki value yang tinggi, Mas. Kemudian karena tadi membicarakan tentang plagiat, Mas, tentang plagiat, sejauh mana sih Mas sebuah karya itu bisa dikatakan sebagai sebuah plagiat? Ini juga mumpung live, Mas. Saya pernah menulis naskah dan mementaskannya. Saya punya arsipnya juga tertulis dengan jelas, bahkan di YouTube di live kan juga ada. Tanggal 26 Maret naskah saya itu dimentaskan di WBL. Tanggal 26 Mei naskah saya juga dipentaskan di salah satu tempat penting di kabupaten ini. Tanggal 12 Juni ada naskah pertunjukan yang hampir konsepnya itu persis dengan naskah yang saya tulis. Nah, itu apakah bisa disebut sebagai plagiat atau bagaimana? Nanti mau bisa dijelaskan. Ada ide cerita dan rangkaian peristiwa yang itu hampir sama persis dengan yang saya tulis dan sudah saya pentaskan, dan kemudian beberapa bulannya ada yang sama, dan itu juga pada momen yang penting. Mungkin Mas Agus juga pernah dengar tentang ini. Terus apa lagi ya? Tak catat Mas, soal lali. Kesempatan mau sih Mas, tidak ada. Gitu saja. Jadi yang paling saya tanyakan adalah tentang sejauh mana plagiatisme itu bisa disebut sebagai plagiat, sebuah karya itu disebut sebagai plagiat, agar kita juga punya batas-batasan. Saya juga masih terus berusaha menulis, berusaha membaca, agar nanti saya tidak terlalu jauh mengambil karya orang lain untuk menjadikan inspirasi. Kalau nanti sampai dijadikan sampai disebut sebagai plagiat kan juga saya tidak mau, Mas. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tentang plagiat, biasanya ini dari konvensi umum ya. Misalnya lagu itu kalau ada 4 bar saja yang sama, 4 bar berarti sak baris ya. Note itu sekitar, kalau dia notnya 4/4 berarti ada 16 not. Do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol piro ya, kelas ya. Ada 4 not, 4 bar yang sama itu dianggap plagiat sebenarnya.
Kalau ditulisan satu paragraf saja sama persis itu dianggap mencuri. Banyak kan intelektual yang akhirnya mundur kayak Pak Anggito kemarin ya. Ya sebenarnya Pak Anggito pinter, nggak niatin lagi, nggak tahu ya karena disediakan asistennya agar ketak-ketik. Pak Anggito pernah bersuara bahwa saya nggak tahu itu disediakan oleh staf asisten saya. Tapi dia mundur sebagai dosen, mundur juga. Kalau di teater kan ada naskah. Apa yang ditampilkan pada pertunjukan itu apakah sesuai dengan naskah? Satu adegan saja itu sudah plagiat. Satu adegan saja plagiat. Cuman nuntutnya gini, karena nggak ada media teater ya, nggak ada media massa yang kadang membahas itu, bisa di sounding di misalnya sekarang kan ada viral, cara viral kan di Facebook, ditagar plagiat pertunjukan teater. Ini sesuai dengan naskah saya. Pada adegan ini di menit yang kesekian, adegan ini sampai menit kesekian sama persis dengan apa yang saya tulis. Itu bisa. Jadi tujuan saya harus punya bukti juga kan. Tujuan saya harus punya bukti juga. Jangan sampai saya menuduh tanpa bukti. Sarannya ini, ya harus Anda rekam. Di menit yang kesekian sampai kesekian, adegan ini sama persis dengan apa yang saya tulis di naskah ini. Coba Anda bandingkan video ini dengan naskah ini. Tapi kalau naskahnya itu bisa diambil misalnya. Naskah itu didasarkan dari mana? Nah itu maksudnya. Jadi satu adegan saja pun itu etikanya itu sudah dianggap melanggar. Makanya kalau ada puisi-puisi yang nulis tadi seperti ada di antologi ya ini ngeritik, tapi jadikan pelajaran ya. Wong ngomong dalamnya laut bisa di itu dan dalamnya hati bisa gak wis kecil lah. Lalu kok jadi tulis mana? Di puisi itu bukan dilarang. Sesuatu yang wis dikeringeni wong bedino itu kan membuat semu ya. Nah, jangan menulis sesuatu yang umum-umum. Ya, jadi di puisi itu jangan. Dalamnya laut ya. Itu kan itu klise kan loh. Klise. Tapi nggak apa-apa. Kalau nggak gitu kan nggak belajar. Orang belajar itu dari salah, dari keliru kan. Jadi itu Mas Adik. Untuk plagiatnya harus didokumentasi menit keberapa dari video yang Anda rekam itu. Ini sama persis dengan yang saya tulis. Karena misalnya naskah itu sudah sampai daftarkan ke Haki misalnya. Nah, itu harus tanya ke komunitas teater itu kemana itu. Tapi kalau tidak ada unsur itunya cukup disonding di medsos saja. Supaya apa? Maksudnya gini. Nek kowe gawe wekku, nek kowe oleh duit. Misalnya iki jujur ae. Nek kowe gawe wekku, terus kowe oleh duit, aku gak ono. Kan jare Dani kan ngono kan. Nek kowe nyanyi laguku, terus kok gawe tanggapan, ya aku kok kei. Ora akeh ra apa-apa. Maksudnya itu bagian dari izin. Bagian dari etika. Saya nyileh kan. Nurut tak kei. Aku oleh 1 juta 200 ya kok. Ya wis gampangane kesepakatan kan itu kan. Dari Dani itu bagian dari izin. Atau ngomong Mas Adik itu tak gawe ya. Tapi orangnya misalnya sama sutradara Mas, diomongi api-apian. Dia mau aja mbek padu. Nek gawe iku ana etikae ndak. Kreditnya bahwa naskah ini ditulis
oleh Ahmad Soti. Aja diakui wong sing nyutradarai mau. Sutradara bisa siapa saja, tapi penulis skenario bisa. Ya. Skenario itu milik sampean, tapi di sutradara siapa saja boleh. Ya kan? Sutradara siapa saja kan bisa. Tapi naskah itu milik saya. Makanya ada screenplay ya kan. Nah, Oscar kan ono sing naskahnya siapa. Soalnya larang itu. Adaptasi ku digawe film, novel barang misalnya kan gitu. Ya dia tetap dapat, tapi dapatnya orang kayak pemain film ya kan, ya soalnya piro sih, enggak, cuman etikanya gitu. Itu untuk teater. Jadi di menit kesekian sampai kesekian itu sama persis dengan adegan di naskah saya. Tapi kalau nggak ada buktinya gitu, kok tiwasa diomong. Apa mana settingannya sama persis. Settingan ini persis seperti yang saya tampilkan di acara ini tanggal ini. Tapi kecil kemungkinan settingan sama. Soalnya kita moto kan. Soalnya kelihatan mata kan. Welo-welo loh. Settingan teater itu welo-welo. Kecil kemungkinan sama, Tapi nek naskah mau beradegan ini sama persis. Sama, misalnya di teater ada blocking, ada buka, apalagi ada dialognya, ya kan? Dialognya itu dimainkan oleh siapa saja kan bisa. Tapi isinya omongan itu loh, tetap muni sing kaya untuk tulisan, nggak ada improve-nya. Kecuali aktornya lali. Itu saya rasa yang bisa saya berikan di itu. Jadi kemarin ya teman kita ada yang kena kasus plagiasi, ya kan, teman masalah mengajar teater. Saya sempat ngomong sama yang bersangkutan, kalau definisi teater itu bagi saya enggak plagiat. Definisi teater sandunya kerat. Jadi wong Pantura ngono Mas Adi. Sandunya kerat. Wong definisi teater itu juga teko kene sero kabeh ya kan. Tapi cara mengajarmu itu kaya sapa? Nah, itu yang berbahaya. Cara mengajar teater di kelas itu sama dengan PTIK. Penelitian kan? Penelitian itu bisa dikopi, nggak boleh dikopi ya kan? Ini milik saya, cara ngajar saya. Nah, orangnya saya kasih tahu. Nek cara ngajari, dia aku sedekno sing jaremu, sing jare kowe dituduh iki lho. Benar aku bisa ngeloni. Nah, karena saya anggap dia berbakat juga. Saya anggap dia berbakat. Cuman ngomongnya keras, tapi enggak wani keras. Soalnya aku bisa gasak. Enggak wani keras ya. Kalau aku bisa bantah dengan keras juga. Jadi saya tanya gitu, nek definisi nih, yo. Tapi bagaimana ketika kamu waktu ke teknis buku itu, nah itu bisa. Jangan-jangan kowe kopas wae sapa. Saya soalnya nggak berani menunjukkan. Kalau berani menunjukkan ya saya lihat. Oh iya. Jadi cara mengajarnya itu beda. Naskah yang diambil milik siapa, yang dijadikan contoh itu kan juga sudah mencuri kan. Kalau salah satu contoh adegan misalnya Mas Denny di sila, gak ngomong Mas Denny. Langsung juga no buku nih. Ngono kakek sih. Padahal Mas Denny mikir entak rokok piro gawe ini. Wis ilani rokoke dulu. Ya ngono iya iki. Paling elek kan ngono Mas Denny. Wis enteni ilani rokoke lho. Wis agak juk bayaran. Aku gawe ku entak rokok 3 pes. Wis ilani ngono kan. Paling elek ngono Mas. Ilani rokoke lho ngono kan. Itu wujud etika itu. Jadi untuk yang teater seperti itu. Mungkin Mas Said tadi, giliran saya sambil merokok ya. Tak serius kok.